Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NIM 2041050309090. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11 yang berjudul Menghadapi Pesaing. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi kompetitif lain perusahaan dan menyeimbangkan pelanggan serta pesaing. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu strategi kompetitif lain. Nah, sebuah perusahaan yang memiliki urutan kedua, ketiga, dan seterusnya dalam industri sering disebut dengan perusahaan runner-up atau pengikut. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat menerapkan satu atau dua posisi, yang dimana posisi tersebut digunakan untuk menyerang pemimpin secara agresif dengan tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar, atau mereka dapat mengikuti permainan dan tidak menimbulkan gejolak. Strategi menantang pasar merupakan sebuah strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terletak pada posisi kedua dan ketiga, di mana perusahaan tersebut menyerang pemuka dan pesaing lain dengan sebuah strategi agresif dengan tujuan untuk memperoleh lebih banyak market share. Dalam mendefinisikan tujuan dan strategis dan lawan, terdapat 3 penyerangan, yaitu menyerang pemimpin pasar, yang kedua yaitu menyerang perusahaan yang seukuran, dan yang ketiga menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Yang kedua yaitu memilih strategi serangan umum. Nah, strategi serangan umum ini ada 5. Yang pertama yaitu serangan frontal, di mana penyerang menyamai produk iklan, harga, dan distribusi lainnya. Yang kedua yaitu serangan flank atau sisi, di mana penyerangan menandingi produk, iklan, harga, dan lain-lainnya dari lawan. Nah, yang ketiga ada serangan pengitaran atau encirclement, di mana manuver mengitari merupakan usaha untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kita. Nah, dari mengitari ini dapat diterapkan ketika penantang memiliki sumber daya unggul dan yakin bahwa pengitaran yang cepat akan menghancurkan moral lawan. Yang keempat yaitu serangan melewati atau bypass, di mana strategi ini menawarkan 3 lini pendekatan. Yang pertama yaitu melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan, melakukan diversifikasi ke dalam pasar geografis baru, dan melompat ke teknologi baru untuk menggantikan produk lama. Yang terakhir yaitu perang gerilya, di mana perang gerilya ini terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur yang bertujuan untuk mengganggu dan menurunkan semangat lawan dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen. Yang ketiga yaitu memilih strategi serangan yang spesifik. Di sini penantang harus menyusun suatu strategi total yang mencakup beberapa strategi khusus. Penantang pasar dapat memilih dari beberapa strategi penyerangan, diantaranya yaitu seperti strategi diskon harga, strategi barang lebih murah, strategi barang prestis, strategi perluasan produk, strategi inovatif produk, strategi pelayanan yang ditingkatkan, strategi inovasi distribusi, strategi pengurangan biaya manufaktur, dan promosi perikanan yang intensif. Selanjutnya yaitu strategi pengikut pasar atau market follower. Di sini ada 4 strategi pengikut yang berbeda, diantaranya yaitu pemalsu, di mana pemalsu ini meniru produk dan kemasan pemimpin serta menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Yang kedua yaitu pangklon atau cloner, di mana pangklon ini mengemulasi produk, nama dan kemasan permin dengan sedikit variasi. Misalnya pabrik Goryeo menjual produk dengan meniru biskuit Oreo dalam kemasan dan nama yang mirip. Nah, biskuit Goryeo ini dijual lebih murah dari produk asli Oreo. Yang ketiga yaitu peniru. Peniru ini meniru beberapa hal dari pemimpin, akan tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kemasan, iklan, harga, atau lokasi. Nah, pemimpin tidak keberatan sejauh peniru tersebut tidak menyerang pemimpin secara agresif. Dan yang terakhir yaitu pengadopsi, di mana pengadopsi ini mengambil produk pemimpin dan mengadopsinya ataupun memperbaikinya. Selanjutnya yaitu strategi penceruk pasar, di mana sebuah perusahaan dengan pangsa keseluruhan pasar yang rendah dapat menjadi sangat menguntungkan melalui strategi penceruk yang cerdas seperti ini, di mana beberapa perusahaan cenderung akan menawarkan nilai harga tinggi, mengenangkan harga yang relatif lebih mahal, biaya manufaktur yang lebih rendah, serta membentuk budaya dan visi korporat yang kuat. Nah, tujuan dari penceruk ini ada 3. Yang pertama menciptakan ceruk, memperluas ceruk, melindungi ceruk.
Nah, resiko dari pencerukan ini yaitu ceruk pasar dapat mengering dan ceruk diserang perusahaan lain. Dalam menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing, perusahaan yang berpusat pada pesaing memiliki 2 sisi positif dan 3 sisi negatif. Sisi positifnya yaitu perusahaan dapat mengembangkan orientasi petarung dan perusahaan melatih agar selalu bersikap waspada, mengamati kelemahan pesaingnya dan posisinya sendiri. Sedangkan sisi negatifnya, perusahaan terlalu reaktif, perusahaan tidak bergerak menuju tujuan sendiri, dan perusahaan tidak tahu di mana ia akan berakhir karena ia terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih fokus pada pengembangan pelanggan dan memformulasikan strateginya dan akan menebarkan nilai unggul untuk pelanggannya. Dengan cara mengamati kebutuhan para pelanggan perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.